Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari mahasiswa mata kuliah Sumber Daya Genetik kelas A akan memaparkan mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik tumbuhan Indonesia pada industri papan, sandang, dan kerajinan masyarakat. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu Maria Salvia, Maurits Nicholas, Melia Citra, Imawarti Panjaitan, Emilia Yosefin, Nistia Nisa, Siti Zulfa, dan Anissa Aura. Industri papan. Kayu merupakan material alami yang memiliki banyak manfaat, seperti sebagai pondasi rumah, bahan eksterior dan interior, serta dekorasi rumah. Sumber daya genetik tumbuhan kayu di Indonesia juga sangat beragam. Yang pertama yaitu kayu jati. Kayu jati menjadi salah satu bahan industri papan favorit karena kandungan minyak alami di dalamnya yang menyebabkan kayu ini menjadi lebih awet. Meskipun begitu, hal ini juga menjadi kelemahan kayu jati karena kandungan minyak alami menyebabkan kayu jati tidak cocok untuk diberi finishing solid berwarna cerah, sehingga dapat digunakan warna yang natural untuk memberi kesan guratan kayu. Selain itu, kayu jati memiliki kelebihan tidak mudah rusak jika terkena benturan karena memiliki tipe kayu yang keras. Yang kedua yaitu kayu mahoni. Mahoni mempunyai karakter serat kayu yang halus, lurus, dan beragam. Tampilan natural mahoni sudah terasa mewah untuk bahan dasar furniture. Daya tahan penampang kayu sangat stabil sehingga mahoni tidak mudah mengalami penyusutan atau pemungaian selama puluhan tahun. Selanjutnya yaitu kayu gaharu. Kayu ini memiliki bobot yang berat dengan tekstur keras sehingga terlihat sangat kokoh dan kuat. Keunggulan lainnya yaitu kayu ini tahan terhadap perubahan cuaca sehingga tidak mudah lapuk. Getah wangi dari pohon gaharu juga tidak disukai oleh binatang sehingga menghindari terjadinya serangan rayap. Yang keempat yaitu pohon ulin. Pohon ini merupakan pohon yang terkenal di hutan Kalimantan Timur dan seringkali digunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah yang didirikan di atas tanah berawa. Ciri kayu ini yaitu keras, kuat, berwarna gelap, dan tahan terhadap air laut, sehingga tidak mudah untuk lapuk. Selanjutnya yaitu ada kayu merbau. Kayu ini memiliki karakter keras hingga dijuluki sebagai kayu besi. Warna khas pada kayu berupa kuning kecoklatan hingga coklat kemerahan, menyebabkan kayu ini cocok diolah menjadi berbagai macam furniture. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jenis tumbuhan di Indonesia kurang lebih sebanyak 25.000 jenis atau lebih dari 10% jenis tumbuhan di seluruh dunia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki manfaat yang sangat banyak. Tumbuhan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu sebagai bahan sandang. Berikut ini contoh pemanfaatan dan potensi tanaman sebagai bahan sandang. Yang pertama adalah tanaman kapas atau Gossypium sp. Tanaman kapas adalah jenis tanaman tahunan yang hidup pada daerah tropis dan subtropis. Kapas merupakan serat halus yang diperoleh dari beberapa tanaman berkayu dari jenis Gossypium. Serat halus tersebut menyelubungi biji tanaman kapas, kemudian menjadi bahan penting dalam industri tekstil untuk dijadikan benang. Kapas merupakan salah satu bahan baku industri yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karena kapas merupakan komoditas utama penghasil serat alam untuk bahan baku industri tekstil. Serat kapas hingga kini perannya masih sangat besar daripada serat sintetis, terutama di negara-negara beriklim tropis. Hingga kini 90% bahan baku untuk kebutuhan tekstil dunia diperoleh dari serat kapas dan sisanya diperoleh dari serat sintetis. Yang kedua adalah tanaman karet atau Hevea brasiliensis, yang merupakan tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada bagian batang tanaman, karet mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Getah karet yang berasal dari tanaman karet disebut juga dengan karet alam. Dari getah tanaman karet tersebut dapat diolah menjadi berbagai bahan industri, salah satunya yaitu sebagai bahan baku pembuatan sol sepatu, sepatu boots, dan sarung tangan karet. Karet alam merupakan komoditas yang banyak dikembangkan di dunia, terutama oleh negara-negara produsen karet alam terbesar seperti Indonesia. Sekarang ini karet alam telah menjadi komoditas perdagangan internasional karena tidak semua negara di dunia yang mampu menghasilkan lateks dan bekuannya. Akan tetapi semua negara membutuhkan produk berbahan dasar karet. Dijadikannya karet
sebagai komoditas internasional dapat mendatangkan keuntungan bagi negara pengekspor seperti Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa penghasil karet alam. Berikutnya adalah kulit tanaman terap atau Artocarpus elasticus. Serat kayu Artocarpus elasticus sudah lama diperdagangkan karena seratnya panjang dan kuat, serta mempunyai potensi serat yang bagus untuk pembuatan bahan tali temali dan pakaian. Tanaman terap adalah jenis tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai penyusun komponen utama pakaian adat Dayak Kanayan. Kulit kayu dari batang tanaman terap ini dimanfaatkan karena menghasilkan serat yang kuat, tahan lama, lentur, memiliki warna kemerahan, tidak berbau, dan berukuran lebar. Kulit tanaman terap adalah salah satu dari 72 jenis tumbuhan penghasil serat utama yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, antara lain sebagai bahan baku pembuatan sepatu, dompet, dan tas. Lalu yang berikutnya adalah tanaman rami. Tanaman rami atau yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Bohemia nivea merupakan tanaman penghasil serat. Tanaman rami menghasilkan serat dari kulit batang yang digunakan untuk bahan baku tekstil. Serat rami lebih kuat bila dibandingkan dengan serat alam nabati lain dan memiliki serat yang lebih panjang bila dibandingkan dengan kapas. Keunggulan lainnya, serat rami terasa lebih sejuk jika dipakai dan dapat menyerap keringat dengan baik. Berikutnya adalah serat daun nanas. Serat daun nanas adalah salah satu jenis serat yang diperoleh dari daun-daun tanaman nanas. Tanaman nanas akan dibongkar setelah 2 atau 3 kali panen untuk diganti tanaman baru. Oleh karena itu, limbah daun nanas terus berkesinambungan sehingga cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai produk tekstil yang dapat memberi nilai tambah. Daun nanas mempunyai lapisan luar yang terdiri dari lapisan atas dan bawah. Di antara lapisan tersebut terdapat banyak ikatan atau helai-helai serat yang terikat satu dengan yang lainnya oleh sejenis zat perekat yang terdapat dalam daun. Dari berat daun nanas hijau yang masih segar akan dihasilkan kurang lebih sebanyak 2,5 sampai 3,5% serat daun nanas. Berikutnya adalah serat batang pisang. Semua bagian pohon pisang memiliki manfaat. Salah satunya yang belum banyak dikembangkan adalah serat pelepah pisang. Serat pelepah pisang dapat digunakan untuk menjadi bahan tekstil yang ramah lingkungan. Terakhir adalah serat flax dari tumbuhan Linum usitasimum. Flax adalah serat yang diambil dari batang Linum usitasimum. Benang dan kain yang dibuat dari serat flax lebih dikenal dengan nama linen. Flax akan melalui proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi kain yang indah yang kita sebut sebagai linen. Setelah ditanam dibutuhkan sekitar 100 hari sebelum akhirnya siap untuk dipanen. Oleh karena itu biaya penanaman flax lebih tinggi bila dibandingkan dengan serat lainnya. Maka penanaman serat flax saat ini masih jarang dan sedikit jumlahnya. Trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? Tanaman sebagai pemenuh kebutuhan manusia bukan hanya saja untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan, namun juga untuk sebagai bahan kerajinan. Kerajinan baik dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan hidup dan juga sebagai sarana mengapresiasikan diri. Kerajinan juga digunakan sebagai penambah nilai estetika seperti untuk interior, tekstil rumah, kantor, kafe, dan restoran. Bahan dari pembuatan kerajinan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai seni yang khas adalah kerajinan yang dibuat dari bahan alami seperti tanaman. Kerajinan yang dibuat dari bahan alami ini memiliki banyak penggemar dalam dan luar negeri. Jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan yaitu eceng gondok, jagung, pisang, kelapa, dan pandan. Eceng gondok adalah bahan yang terus dikembangkan untuk menjadi barang kerajinan. Pertumbuhan yang cepat menyebabkan upaya-upaya untuk membatasinya sangat sulit sehingga ketersediaan eceng gondok terus ada. Untuk
pemanfaatannya sebagai bahan baku barang anyaman. Produk kerajinan digunakan dengan bahan eceng gondok yaitu tas, tikar, keranjang, tempat tisu, tempat pensil, dan berbagai miniatur. Kerajinan yang terbuat dari bonggol jagung merupakan kerajinan asal Indonesia yang cukup menarik minat konsumen dari baik negara Eropa seperti Prancis dan Inggris. Terlebih, bonggol jagung dapat dibuat dan dikreasikan menjadi kerajinan dengan bentuk yang unik dan menarik. Beberapa jenis kerajinan yang dibuat menggunakan bonggol jagung diantaranya adalah kap lampu hias, hiasan untuk ruang tamu, dan berbagai jenis barang lainnya. Kerajinan yang dibuat dari bonggol jagung bisa dijual hingga pasar skala ekspor. Sementara para petani juga dapat menekan pengeluaran bahan bakar karena bonggol jagung dapat digunakan sebagai bahan pengganti gas untuk kebutuhan rumah tangga. Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Pelpa pisang memiliki serat yang banyak, tahan terhadap air, dan bertekstur kuat sehingga cocok digunakan sebagai bahan produk kerajinan. Pelpa pisang yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan anyaman kerajinan, kemudian dapat dinaikkan menjadi berbagai macam benda seperti topi, tas, hiasan dinding, tempat tisu, dan sandal. Tanaman kelapa juga disebut tanaman serbaguna. Hal ini dikarenakan dari akar hingga daun kelapa dapat bermanfaat. Di antaranya adalah digunakan sebagai bahan kerajinan. Lidi digunakan untuk kerajinan anyaman, kapas digunakan untuk kerajinan tas, mancung digunakan dalam kerajinan lampu duduk dan lampu dinding, sabut digunakan untuk pembuatan tas, sandal, tempat tisu, topi, dan figura. Pandan memiliki serat yang panjang dan kuat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan. Kerajinan pandan dapat menghasilkan beberapa produk sebagai tas, tikar, topi, dan bentuk anyaman lainnya. Baik, sekian dari kami mengenai pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan Indonesia pada industri sandang, pangan, dan kerajinan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.